Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Abdul Wahab, NIM 19502100092. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak dosen guna memenuhi tugas akhir semester 4 mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Yang pertama, akad dalam penjualan online. Kita hidup di zaman sekarang. Seperti halnya penjualan online, dalam mazhab Syafi'i tidak ada sepenuhnya syarat-syarat sahnya jual beli online. Sebab dalam jual beli online yang dijual sesuai yang ada di foto dan dijelaskan detail dan ciri-cirinya. Dan pembeli menyetujui hal tersebut. Itu sudah merupakan akad. Nama akad dalam Islam adalah salam. Salam artinya tempah menempah, atau bisa disebut dengan, jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah ukuran tertentu timbangan. Artinya, menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran model di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Asal tidak muncul niftifu, zul aniaya, dan goror. Selain itu bisa dikatakan akad yang sah. Nomor 2, dalam pemasaran syariah, filosofi yang kita dapatkan adalah bahwa kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka segala hal yang kita lakukan di dunia ini adalah ditunjukkan sebagai ibadah kepada Allah. Sama halnya dengan pemasaran syariah. Berarti dalam pelaksanaan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Ini dapat kita gunakan sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan diciptakannya manusia. Selain itu, dengan melakukan pemasaran syariah, kita dapat lebih berhati-hati karena merasa selalu diawasi oleh Allah, dan dapat lebih menarik konsumen karena pemasaran yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip Islam atau syariah. Selanjutnya nomor 3, doa salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha uka wal ba'a uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilu wa in kana fi ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana harama fatahhirhu wa in kana ba'dan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Selanjutnya doa salat tahajud. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu nurus samawati wal ardi walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu wasa'atu haqqun. Allahumma lakal aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrutu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muwakhir wa ila anta aw la ila ghairuka wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya nomor 4, jelaskan tentang takdir mu'allaq dan mubram. Takdir mu'allaq merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti tatanan manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Sedangkan takdir mubram ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak bisa mengubahnya. Dan proses bagaimana ikhtiar dan tawakal dalam bisnis.
dalam bisnis tawakalnya kita bisa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta mohon doa kepada kedua orang tua yang paling utama adalah ibu dan anak yatim. Ikhtiarnya berusaha agar bisnisnya sukses dan melakukannya dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 5, penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak atau KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Adapun kebutuhan hidup layak itu sendiri dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya. Untuk menetapkan KHL tersebut, biasanya Dewan mengupahkan melalui survei terlebih dahulu di wilayahnya sehingga KHL yang dimaksud merupakan kebutuhan hidup yang berada dalam konteks wilayah tersebut. Itu yang menjadi dasar penetapan upah minimum. Kita harus paham bahwa adil itu bukan berarti harus sama merata. Menjadi lebih tepat bila adil itu harus dimaknai sebagai sesuatu yang profesional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang nyata, itulah adil. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.